Ada yang mengatakan seperti ini ya, semua bor produk dari Cina yang harganya murah-murah, yang bukan dari brand global, itu kualitasnya sama. Jadi pilihlah harga yang termurah. Memang ada benarnya, tetapi tidak absolut ya, tidak semuanya benar. Bisa jadi material bodi sama, tetapi motor dan cak berbeda. Atau motornya sama, tetapi material bodi dan cak berbeda. Atau cak motor, material bodi sama, tetapi baterainya berbeda. Jadi tidak absolut teman-teman. Ada benarnya, tetapi tidak semuanya benar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah bor murah dari Cina juga, dari brand Edon ya. Ini ya kalau dibilang produk generic, enggak juga, karena bentuknya sendiri berbeda dari bor-bor Cina pada umumnya. Tetapi harganya murah ya teman-teman ya, murah di 200 ribuan. Bagaimana performanya? Apakah sama-sama saja dengan bor Cina pada umumnya? Jika kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, bor cordless 12 volt dari brand Edon. Untuk tipenya adalah LV31210. Untuk kemasan produk ada dus berwarna di sini. Di sini ada juga beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Lalu di dalamnya ini ada seperti hard case lagi ya dari bahan plastik. Dan di sini juga ada keterangan untuk garansi 1 tahun dan ada beberapa bahasa Rusia di sini atau bahasa apa saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Oh ya, untuk harganya ini adalah Rp240.000. Saya beli di marketplace online. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Untuk koper atau hard case-nya ini bahannya lumayan solid ya, tidak seperti bor-bor generic Cina pada umumnya. Ini untuk sudut-sudutnya keras, tidak seperti JLD kemarin, disentuh saja sudah meleot ya. Ini lumayan bagus. Oke, langsung saja kita lihat untuk isi di dalamnya. Oke, pada paket pembelian yang pertama di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan atau manual book. Untuk bahasanya ini menggunakan bahasa Inggris dan juga berbahasa Rusia ya sepertinya ya. Saya nggak paham juga hurufnya ini huruf apa. Yang pasti tidak ada bahasa Indonesia. Lalu untuk kartu garansinya ini hanya begini saja ya. Ini nggak ada keterangan alamatnya, mau dikirim kemana juga nggak tahu. Ya ini anggap saja lah ya, tidak ada garansinya karena untuk keterangannya juga nggak jelas di sini. Ya nanti kalau kalian beli tanyakan kepada penjual ya bagaimana garansinya. Selanjutnya di sini ada beberapa macam aksesoris, ada stub extension, ada kunci sok, ada mata-bor, ada bit obeng. Nanti akan kita coba ya satu persatu. Lalu ada ini baterai, ada wall charger. Dan yang terakhir unit bornya ya. Ini unit bornya sudah terpasang baterai juga. Jadi kita mendapatkan 2 baterai pada paket pembelian. Untuk build quality dari aksesorisnya ini nanti kita akan gunakan saja ya biar ketahuan bagaimana kualitasnya. Lalu untuk baterainya ini, untuk housingnya ya. Ini plastiknya biasa saja, seperti plastik yang digunakan oleh produk generic pada umumnya ya. Tetapi untuk desainnya ini berbeda teman-teman. Jadi untuk housing baterainya ini tidak bisa digunakan pada bor generic Cina yang 12 volt. Ini berbeda ya teman-teman ya. Berikutnya untuk wall chargernya ini bentuknya sudah tidak asing ya teman-teman ya. Bentuknya seperti produk generic pada umumnya. Tetapi untuk material bahannya sih agak sedikit lebih bagus. Ini untuk finishingnya juga lebih rapi ya, lebih mantap. Untuk stikernya juga lebih jelas keterangan-keterangannya. Lalu untuk kabelnya ya ini sama saja ya. Ini kabelnya sama. Dan terakhir menu utama kita unit bornya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya ini sama ya dengan bor Edon yang pernah saya bahas yang harganya Rp190.000. Kurang lebih sama ini bentuknya, hanya beda di fitur. Untuk material bahan yang digunakan, saya tidak pernah kecewa ya dengan Edon ini ya. Ini salah satu bor murah dengan build quality terbaik teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya, untuk material plastiknya ini tidak seperti plastik daur ulang ya. Walaupun harganya murah, tetapi untuk material bahan plastik yang digunakan terkesan premium. Lalu untuk material bahan karetnya ini juga ya tidak asal-asalan juga ya teman-teman ya. Grip di tangan tuh enak, lalu di sini ada bumpernya juga, jadi melindungi bornya pada saat terjadi benturan ya. Untuk harga 200 ribuan ini mantap sekali untuk build quality. Untuk caknya ini juga bisa dilihat ya, bagus ya. Tidak seperti bor-bor Cina pada umumnya, ini kokoh juga untuk caknya.
Untuk finishing juga rapi sekali, tidak ada plastik yang melebar-lebar, lalu tidak ada yang renggang-renggang, tidak ada yang terasa tajam-tajam di sini. Ini mantap sekali untuk build quality dari add-on. Bisa dilihat di sini ya, untuk sambungannya juga rapi. Selanjutnya untuk cak kita lihat apakah center atau tidak. Putaran caknya center, tidak ada masalah. Lalu untuk pemindahan torsi dan mode selektornya, ini juga tidak ada masalah ya, smooth. Berikutnya untuk perpindahan percepatan. Ini juga oke ya, tidak ada nyangkut-nyangkut. Berikutnya untuk trigger. Triggernya juga smooth, tidak ada masalah. Lalu untuk reversible, ya tidak ada nyangkut-nyangkut juga. Overall untuk build quality harga 240.000 ini mantap. Untuk fitur yang ada pada board ini, pertama di sini ada percepatan nomor 1 dan nomor 2 atau yang high dan low. Berikutnya di sini ada mode selektor. Ini torsi selektornya digabung ya. Jadi ada dua mode, bisa menyekrup dan juga bisa mengebor. Untuk torsinya sampai dengan nomor 21. Lalu untuk caknya ini masih penguncian dengan dua tangan ya, belum menggunakan satu tangan. Dan apabila kita set kecepatannya pada nomor 1, ini bisa mengunci loh caknya teman-teman. Tetapi ya tetap ya tidak seerat kalau kita kunci dengan dua tangan. Selanjutnya ada fitur forward and reverse atau reversible, putaran kanan, putaran kiri. Dan apabila posisinya dibuat ke tengah, dia akan mengunci triggernya. Lalu ada LED LED di sini untuk menerangi. Ada variable speed pada triggernya ini. Dan sangat disayangkan tidak ada indikator baterai pada board ini. Tetapi ya nggak masalah, kita dapat dua baterai pada paket pembelian. Untuk spesifikasi yang pertama kita akan lihat untuk spek pada chargeran ya. Ini sudah menyala berwarna hijau. Untuk output standby-nya di 0,5 watt. Sekarang kita akan cas, kita lihat apakah sama saja dengan produk generik Cina pada umumnya. Ya, sama saja ya teman-teman ya. Untuk outputnya adalah 8 watt. Selanjutnya kita akan bongkar baterai untuk melihat isi di dalamnya bagaimana. Nah, ini untuk baterainya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan untuk keterangannya 3,7 volt, 2000 mAh. Jadi baterainya 2Ah. Dan untuk mereknya ini nggak tahu apa ya, mungkin ED itu tadi atau merek add-on. Lalu ini untuk modulnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Tidak ada sensor panas ya pada baterainya ini. Berikutnya kita akan lihat isi jeroan dari bornya. Oke, untuk jeroan dari bornya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Rangkaiannya lumayan sederhana. Di sini ada motor, lalu ada gearbox, lalu ada triggernya. Ya kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat dia menggunakan motor apa ini. Nah, ini dia ya. Untuk motornya menggunakan RS550 12 volt. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh. Di sini saya menggunakan charger yang lain ya, yang outputnya lebih besar supaya lebih cepat dalam pengisian baterainya. Kita akan lihat ya untuk RPM dari bornya. Pertama di sini saya menggunakan percepatan nomor 1, modenya adalah mode drilling. Kecepatan nomor 1 di angka 370 rpm. Kita ubah ke percepatan nomor 2. Percepatan nomor 2 di angka 1380 rpm. Kalau speknya di sini tertulis ya sesuai ya teman-teman ya, malah melebihi spek sedikit.
Untuk berat include dengan baterai adalah 943 gram, jadi tidak sampai 1 kilo. Untuk uji performa pertama saya menggunakan motherboard yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ini motherboard besi 4 mm, medianya adalah besi holo dengan ketebalan 1 mm. Kita lihat bagaimana kualitas dari motherboard bawaan. Untuk motherboard 4 mm ini agak sedikit bengkok ya sepertinya ya. Tetapi untuk ketajamannya sih oke, nggak ada masalah untuk ketajamannya. Kita ganti menggunakan motherboard yang lebih besar ya. Sekarang saya menggunakan motherboard 5 mm yang juga didapatkan pada paket pembelian. Untuk motherboard 5 mm-nya ini presisi ya, tetapi agak sedikit kurang tajam. Selanjutnya saya akan coba motherboard kayunya. Ini ukurannya adalah 4 mm, media pengeboran kayu mahoni. Oh ya, ini saya menggunakan percepatan nomor 2 ya, modenya adalah mode drilling. Oke, tidak ada masalah ya 4 mm. Sekarang kita akan ganti ke 6 mm. Sekarang saya menggunakan motherboard 6 mm yang kita dapatkan pada paket pembelian. Medianya masih sama, mode pengeborannya juga masih sama. Kurang erat ya, untuk caknya kurang erat, ini saya eratkan terlebih dahulu. Kita eratkan lagi ya, biar lebih yakin. Ya, untuk kesimpulannya ini untuk motherboard yang kita dapatkan pada paket pembelian, saya rasa bisalah kalau kita gunakan untuk kegiatan rumahan atau untuk kegiatan DIY. Berikutnya saya akan coba menyekrup menggunakan skrup dengan ukuran biasa ini ya. Ukuran yang biasa kita gunakan, paling panjang adalah 2 inci. Ini saya menggunakan PZ2 karena pada paket pembelian kita tidak mendapatkan PH2. Ya, tidak bisa ya teman-teman ya. Menggunakan PZ2 tidak cocok ini. Untuk kepalanya nggak masuk. Nih, tidak bisa ya. Sangat disayangkan ya, pada paket pembelian kita hanya mendapatkan PZ, tidak mendapatkan PH. Oke, karena tadi bit obeng bawaan tidak ada yang cocok ya, saya menggunakan bit obeng dari Boss ini. Kita akan menggunakan torsi nomor 14. Untuk kecepatan saya gunakan nomor 1 atau yang low. Media penyekrupan kayu mahoni tanpa pre-drilling. Untuk torsi nomor 14 kurang ya, kita tambah ke nomor 17. Belum bisa masuk secara keseluruhan untuk kepalanya, kita coba ke nomor 21. Untuk nomor 21 masuk semua. Untuk skrup panjang 2 inci tidak bisa masuk semua, kita menggunakan mode drilling ini. Ya, menggunakan mode drilling tidak ada masalah ya. Berikutnya saya akan memasang baut pada baja ringan yang sudah self drilling. Di sini saya menggunakan percepatan nomor 1, modenya adalah mode drilling, dan ini menggunakan kunci sok yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk medianya baja ringan dengan ketebalan 0,75 mm.
Untuk kegiatan baja ringan nih enak ya. Untuk roofing juga saya rasa ini oke, karena bobotnya ringan, kalau kita bawa ke atas itu gampang ya. Sekarang kita akan coba untuk torsinya apakah oke atau tidak. Di sini saya menggunakan mata bit auger ya, ukuran 10 mm. Kita gunakan percepatan nomor 2. Kalau nggak mampu nanti kita akan ubah ke percepatan nomor 1. Oke, pada percepatan nomor 2 torsinya nggak mampu ya. Kita ganti ke percepatan nomor 1. Ya, ini terjadi loose power ya teman-teman ya, terjadi loose power. Jadi tenaganya memang ya nggak kuat ya untuk torsinya ini. Tapi nggak apa-apa, kita paksa aja sampai selesai ya, kita paksakan aja ini. Sudah meraung-raung dia ini ya, tetapi kita tetap paksakan saja. Karena sepertinya masih bisa sih. Ya, kalau dipaksa bisa ya teman-teman ya. Oke, setelah bekerja keras kita ukur suhunya. Untuk motornya di angka 42,6 derajat. Pada bodinya ini di angka 38,5 derajat. Terakhir pada baterai di angka 39,6 derajat. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat saya mengenai bor Edon tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan bor tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality ya. Ini benar-benar ciamik untuk build quality dari Edon ini. Apakah sama dengan produk generic Cina pada umumnya? Saya katakan tidak, teman-teman. Ini lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan produk generic Cina pada umumnya. Jadi untuk build quality, kasih jempol buat Edon, tidak ada komplain sama sekali. Berikutnya untuk fiturnya, ini hanya kurang di indikator baterai, tetapi tidak jadi masalah karena kita mendapatkan 2 baterai di paket pembelian. Dan untuk fitur-fitur yang lain semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Jadi untuk fitur juga tidak ada komplain sama sekali. Berikutnya untuk spesifikasi, saya rasa juga sama, tidak ada komplain untuk spek yang ada pada bor ini. Ya sudah sesuai dengan harganya, jadi ya tidak ada yang bisa kita komplain. Dan terakhir untuk performa, nah ini juga nggak ada yang bisa kita komplain. Dengan harga 240 ribuan, performa seperti ini, ya sudah oke sekali ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan bor-bor yang seharga dari produk generic Cina, ini jauh lebih bagus. Dan saya berani ya, kali ini saya berani merekomendasikan Edon ini untuk dimiliki. Karena memang ya harga murah, apa yang kita dapatkan lebih dari yang kita bayarkan ya teman-teman ya. Tetapi ingat, kalau harganya dinaikin oleh seller, jangan dibeli. Dan ini saya beli sendiri ya teman-teman ya. Saya nggak di-endorse atau dibayar untuk mereview dari bor ini. Kalau bagus ya saya katakan memang bagus. Dilihat dari harganya sih, bor ini saya rasa pantasnya untuk kerja-kerja ringan ya teman-teman ya. Jadi kalau dipakai buat heavy duty atau kerja industrial, saya rasa nggak pas. Karena harganya itu tadi murah, hanya Rp240.000. Dan yang menjadi minusnya selama saya gunakan, menurut saya sih baru satu hal, yaitu pengecasan baterainya ini. Ini pengecasan baterainya lama. Jadi mengisi baterai dari 0% sampai dengan 100% itu membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 jam, yaitu lama ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.